pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat walaupun belajar di rumah. Nah, melalui aplikasi Zoom ini, Ibu akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tema 1. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran jarak jauh, kita awali dengan membuka tanda kemenangan, yaitu tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang perhatikan penjelasan Ibu di sini ya. Oke, sekarang perhatikan apa yang akan kita pelajari pada materi bahasa Indonesia tema 1 ini, yaitu mengenai menentukan pokok pikiran. Kita harus tahu KD apa yang akan kita pelajari, yaitu KD pengetahuan, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulisan. Sedangkan untuk keterampilan, kita akan menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis, lisan, maupun visual. Nah, sekarang gagasan pokok itu sendiri apa sih? Gagasan pokok ialah gagasan atau ide atau pemikiran yang menjadi dasar atau tumpuan yang dikembangkan untuk pemikiran selanjutnya. Nah, gagasan pokok mempunyai sinonim atau persamaan kata, yaitu gagasan utama, pikiran utama, pokok pikiran, ide pokok. Jadi kalau nanti dalam soal disuruh mencari pokok pikiran, jangan bingung, berarti itu merupakan gagasan pokok. Nah, gagasan pokok biasanya ditemukan dalam kalimat utama sebuah paragraf. Kalian harus mengingat kembali bagaimana bentuk paragraf saat dijelaskan di kelas 4. Nah, apa itu yang dimaksud dengan kalimat utama? Kalimat utama itu adalah kalimat yang dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan kalimat menjadi sebuah paragraf. Kalimat utama letaknya di mana? Itu tergantung jenis paragrafnya. Paragraf apa? Nanti akan dijelaskan. Nah, cara menentukan gagasan pokok pada paragraf yaitu dengan mengambil isi kalimat itu. Jadi gagasan pokok itu biasanya terletak pada kalimat utama. Tinggal kita menyimpulkan dari kalimat utama itu. Selain ada gagasan pokok, ada juga kalimat penjelas. Kalimat penjelas umumnya lebih dari satu. Nah, gagasan penjelas itu biasanya dikembangkan untuk menjelaskan gagasan utama. Oke. Nah, sekarang apa yang membedakan kalimat utama dengan kalimat penjelas? Kalimat utama itu sifatnya memberikan pikiran pokok atau ide pokok tentang apa yang mau dibahas dalam paragraf tersebut. Nah, sedangkan kalimat penjelas sifatnya mengembangkan. Mengembangkan dari apa? Dari kalimat utama tadi yang berupa urean-urean. Nah, sekarang ini yang mau kita pelajari. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Adalah paragraf yang ide pokoknya atau kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan selanjutnya adalah kalimat penjelas. Sedangkan paragraf induktif adalah paragraf yang diawali dengan kalimat yang berisi penjelasan dan diakhiri dengan kalimat utama. Nah, jadi kalimat utamanya itu terletak di akhir paragraf. Yang terakhir yaitu paragraf campuran, yaitu paragraf yang dimulai dengan mengemukakan kalimat utama dan diakhiri pula dengan kalimat utama. Maka kalimat utama pada paragraf campuran itu terletak di awal paragraf dan di akhir paragraf. Nah, sekarang perhatikan contoh dari paragraf deduktif ini. Bentar, Guru akan memindahkan. Nah, perhatikan, Guru akan bacakan. Di sini ada sebuah paragraf di mana satu paragraf ini terdiri dari 4 kalimat. Ya, ada 4 kalimat. Nah, tadi paragraf deduktif harus ingat dulu di mana letak kalimat utamanya. Kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah,
Coba perhatikan, kini pembuatan makanan berbahan dasar buah mangrove sudah mulai dikembangkan. Salah satu kelompok masyarakat yang berupaya untuk terus mengembangkan adalah ibu-ibu nelayan di Balikpapan. Meskipun tidak langsung berhasil, akhirnya mereka berhasil memanfaatkan beberapa jenis mangrove menjadi aneka makanan seperti kolak, sayur, dan permen. Hal tersebut dilakukan dalam upaya memanfaatkan buah mangrove menjadi makanan yang lebih berguna dan bernilai ekonomi tinggi. Nah, sekarang lihat. Kalimat yang pertama ini adalah kalimat utamanya. Kini pembuatan makanan berbahan dasar buah mangrove sudah mulai dikembangkan. Sedangkan kalimat-kalimat berikutnya ini adalah sebagai kalimat pengembang. Sehingga untuk pola paragraf dalam paragraf deduktif itu adalah dari umum ya ke khusus. Ya, dari kalimat utama menuju ke kalimat pengembang. Tadi sudah Buku jelaskan kalimat utamanya seperti apa. Sehingga gagasan pokoknya atau ide pokoknya adalah kita lihat dari kalimat utama ini, ya. Kita lihat dari kalimat utama ini, kita simpulkan biar lebih ringkas. Jadi gagasan pokoknya adalah pengembangan makanan berbahan dasar buah mangrove. Nah, kita lanjut pada contoh paragraf induktif. Ingat-ingat paragraf induktif berarti kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Perhatikan contohnya. Daun pepaya dapat dijadikan jamu penambah nafsu makan. Daun pepaya juga dapat dijadikan sayuran yang lezat. Buah pepaya juga dapat dimasak menjadi oseng-oseng yang membangkitkan selera makan. Apalagi buahnya sangat manis dan bisa membantu melancarkan pencernaan. Saat masih muda, buah pepaya juga dapat dijadikan bahan makanan. Saat itu biji buah pepaya juga mengandung suatu zat yang dapat mengobati cacingan pada anak-anak. Nah, itu semua tadi adalah pengembang, ya, penjelas ya, dari kalimat utama. Nah, di akhirnya ternyata di balik manisnya buah pepaya terkandung banyak manfaat di beberapa bagian dari tanaman. Nah, sekarang bisa kalian perhatikan pola paragrafnya bagaimana? Berarti khusus ke umum. Tadi di atas tadi ini khusus semua, kalimat-kalimat khusus di mana ini manfaat-manfaat dari buah pepaya. Nah, kalimat utamanya itu ternyata di balik manisnya buah pepaya terkandung banyak manfaat di beberapa bagian dari tanaman. Sekarang kita lihat gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya kita lihat dari kalimat utama, yaitu manfaat yang terkandung di beberapa bagian dari pohon pepaya. Boleh nggak kalau misalkan gagasan pokoknya manfaat dari tanaman pepaya? Boleh juga. Itu juga merupakan ide pokok. Ya. Oke, sekarang contoh paragraf campuran. Nah, ini kita harus jeli melihatnya. Kenapa? Karena kalimat utamanya itu ada di awal dan ada di akhir. Nah, sekarang perhatikan. Meskipun tinggal di desa, banyak orang tua yang kini sudah menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Nah, sekarang ini menjelaskan dari kalimat utama ini. Mereka mendorong anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan sampai tingkat tinggi. Bahkan, tak jarang mereka menjual berbagai harta yang mereka miliki seperti hewan ternak, sawah, kebun, tanah, dan rumah demi bisa menyekolahkan anaknya. Mereka pun rela terpisah untuk beberapa waktu dengan anak-anaknya selama menempuh pendidikan karena sang anak harus menetap di kota yang jaraknya jauh dari desa. Orang tua yang tinggal di pedesaan pun sekarang telah mengubah pola pikirnya tidak seperti dahulu. Nah, yang terakhir ini itu juga merupakan kalimat umum. Jadi pola paragrafnya itu dari umum khusus kembali ke umum. Oke, nah sekarang bagaimana kalimat utamanya? Kalimat utamanya yang di awal dan di akhir. Meskipun tinggal di desa, banyak orang tua yang kini sudah menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Yang terakhir, orang tua yang tinggal di pedesaan pun sekarang telah mengubah pola pikirnya, tidak seperti dahulu. Nah, kita bisa menyimpulkan dari kalimat utama tersebut menjadi gagasan pokok. Bagaimana? Nah, sekarang kita lihat dari sini. Banyak orang tua
yang tinggal di pedesaan telah menyadari pentingnya pendidikan. Nah, ini sudah cukup mewakili dari kalimat utama tersebut. Ya, kenapa Bu orang tua yang tinggal di pedesaan pun sekarang telah mengubah pola pikirnya? Nah, itu kan berarti mereka sudah menyadari pentingnya pendidikan. Nah, sudah disimpulkan menjadi satu. Nah, tadi sudah dijelaskan pola paragrafnya ya. Nah, ini arti kata untuk menambah wawasan, menambah kosakata. Kalau sudah ada di catatan, bisa kalian pelajari sendiri. Oke anak-anak, nanti untuk pertemuan yang akan datang, Ibu akan Zoom langsung, bertatap muka lewat aplikasi Zoom dengan kalian. Nanti kita akan tanya jawab, review dari materi yang sudah Bu Guru jelaskan tadi. Untuk link dan ID dari Zoom akan Bu Guru ya berikan menyusul. Oke anak-anak, terima kasih, tetap semangat dan salam sehat. Nah, sekarang jangan lupa kita akhiri dengan doa, kita tutup lagi dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, selamat siang, selamat belajar, tetap bersemangat. Terima kasih sekali lagi ya.